Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kita di sini akan membahas kembali Sigum Kota Binjai ya. Ini kita klik di sini. Kemudian kita akan melihat Sigumnya. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti biasa kita login terlebih dahulu. Kemudian masukkan username, lalu passwordnya, kemudian klik login. Sebentar. Klik login. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan soal pilihan ganda secara manual ya, tanpa file TXT atau apa. Jadi di sini hanya copy paste. Nah, misalnya ini ya, kelas 85. Nah, ini nanti mana tahu Bapak Ibu, sebenarnya ini punya saya sudah selesai, cuma ini untuk contoh. Jadi kita hidupkan dulu mode ubahnya, kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas. Nah, ini ya, kita ingin pilihan ganda kuis, kemudian klik tambah. Nah, ini kita buat di sini misalnya soal latihan. Tadi sudah ada namanya soal latihan, mungkin kita soal latihan 1 gitu, kita namai. Nanti Bapak Ibu bisa menamainya sendiri. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, lalu ini kita klik edit quiz. Nah, kemudian klik add. Nah, karena ini mau manual, jadi kita klik a new question. Nah, ini ada pilihannya nih. Contohnya kita klik pilihan ganda, karena tadi kita akan membuat pilihan ganda. Klik tambah. Nah, ini nama soalnya. Kita buat saja pilihan ganda. Nah, ini teks soalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, teks soalnya kita bisa buka folder di laptop yang sudah kita siapkan. Kita cari. Nah, kalau di folder laptop saya, misalnya ini kelas 7, kelas 8 misalnya. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita copy saja dari sini. Kita copy soal nomor 1, kemudian Ctrl C, lalu kita pastekan di sini di sigumnya. Kita pastekan di sigum. Nah, ini kemudian pengaturan awal kita biarkan, umpan balik juga, ID number juga. Nah, ini acak pilihan. Kalau kita tidak ingin mengacaknya, ya dia tidak usah. Ini kemudian kita tinggal pilih. Nah, kalau huruf besar kan lebih mudah. Kemudian ini pilihannya yang A apa? Opsi satunya kita lihat di sini. Kemudian kita buat di sini Ctrl V. Lalu pilihan keduanya B, yang B. Nah, kemudian kita munculkan di sini untuk pilihan keduanya. Lalu pilihan ketiganya, opsinya C-nya.
Ini. Kemudian kita paste kembali di sini ya. Kemudian pilihan keempatnya, D-nya. Nah, yang ini kita copy, kita pindahkan lagi ke Sigum. Nah, kemudian kita lihat jawabannya apa? Jawabannya A. Kalau jawabannya A, berarti kita ini nilainya ya, kita buat 100%. Nih. Ya. Nah, sedangkan yang lain tidak usah kita buat. Karena itu kalau dia menjawab seperti itu. Nah, ini pilihannya ada 5. Ini saya lihat. Kalau begitu, kita simpan perubahan. Kita lihat dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambah lagi soal yang kedua. Pertanyaan yang kedua juga. Kemudian kita klik pilihan ganda. Ini contohnya saya contohkan cuma 2 soal aja ya Bapak Ibu ya. Nanti ya tergantung Bapak Ibu kalau mau menambahnya mau jadi 5 soal atau bagaimana. Atau 4 soal. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Nah, kita copy, kita pindahkan lagi ke Sigum. Nah, kemudian acak pilihan tidak usah. Kemudian ABC. Lalu opsi yang pertama, ini pilihannya. Kemudian setelah kita copy, kita letakkan di sini. Kemudian opsi yang kedua, kita blok lagi, kemudian Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini pilihan yang kedua. Kemudian untuk pilihan yang ketiga, opsinya kita copy lagi, lalu kita pastekan di sini. Dan yang terakhir, nih, sekaligus kita lihat jawabannya ya. Jawabannya itu D. Nah, ini jawabannya. Ini kita setel senilainya 100%. Nah, kemudian nah ini udah ya Bapak Ibu ya. Kemudian simpan perubahan. Nah, sekarang tergantung apa ya Bapak Ibu ya, berapa jumlah soalnya. Yang penting ini nilai tertingginya nanti kan 100, kita buat 100. Karena jumlah soalnya ada 2, tentu setiap pilihan itu nilainya bernilai 50. Kita buat di sini. Ini 50. Kemudian enter. Ini begitu juga. Kita setting nilainya jadi 50. Kemudian enter. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambah lagi misalnya menjadi 4, ya berarti nanti 100 itu dibagi 4, berarti setiap soal nilainya itu 25. Kemudian kalau dia 5 soal, berarti 100 dibagi 5 berarti 20. Di sini 20. Nah, ini disesuaikan aja dengan jumlah soalnya berapa. Sekarang kita lihat tampilannya. Di sini. Nah, ini tadi soal latihan 1, diklik. Nah, kita ingin melihatnya, preview quiz. Nah, ini sudah ada. Nih. Nah, misalnya tadi ya, kita salah-salah aja jawabnya. Kita contohkan aja nih. Next page sebenarnya bukan asal-asalan, maksudnya
seandainya siswa yang menjawab, dia menjawab B, ini kemudian kita next page. Lalu untuk nomor 2 kita jawab. Oh, ini tadi soalnya ya Bapak Ibu ya, ternyata tercopy nih. Nanti kita bisa edit ini. Nih, misalnya B. Ini, kemudian finish attempt. Nah, kita lihat submit all. Kemudian submit all. Kita lihat. Nah, ternyata dua-dua jawabannya salah. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu nih, siswanya menjawab nomor 1 salah, nomor 2 juga salah. Ini nampak ya, pilihan terbaik. Ini jawabannya tidak benar. Nah, diberitahu mana yang benarnya. Nah, kalau udah selesai, berarti siswanya klik finish review. Nah, nilainya 0. Nih ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itulah tadi contohnya Bapak Ibu, cara membuat soalnya pilihan ganda ya. Ini apa tadi contohnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang membuat soal, kalimatnya panjang, kan agak susah kalau dengan file teks yang tipe TXT. Nah, tipe soal yang panjang bisa dilakukan dengan dua cara, itu tadi ketik manual atau dengan mengubahnya dengan aplikasi exam. Nah, kalau ingin melihat aplikasi examnya bagaimana cara mengelola soalnya, silakan lihat video saya yang menyajikan mengenai pembuatan soal dengan exam. Ya, semoga bermanfaat.